Lalu ibu ambil jalan pintas, tong tiga pergi sama-sama sudah. Daripada penderitaan ini terlalu berat. Ada banyak juga Bapak Ibu, ketika kita lihat ada yang terganggu psikisnya. Ini Kota Jayapura gangguan jiwa ini banyak tidak tahu yang punya keluarga siapa. Kadang-kadang saya salahkan dinas sosial juga. Tapi tergantung keluarga. Dinas sosial juga tidak tahu ini siapa punya keluarga. Tapi kok akhir-akhir ini banyak ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya kalau Bapak Ibu bawa motor atau mobil, jangan anggap itu biasa. Jangan. Tapi mari kita berempati. Tuhan, mengapa mereka seperti ini? Bisa jadi mereka juga putus asa, hilang pengharapan, dan tidak mengenal Tuhan sesungguhnya dia hidup. Nah begitu Bapak Ibu banyak yang stres dan lain sebagainya setiap penderitaan. Kalau kita lihat hidup Indonesia, tidak asing Bapak Ibu yang sering ke Jawa, ya mungkin perjalanan dinas, lihat anak yang sementara sekolah, itu gak ada celah sedikit pun di trotoar yang gak dipakai. Semua dipakai untuk perjuangan. Di setiap lampu merah, orang dengan segala hal ngamen lah, soalnya bagus-bagus juga itu. Lalu ada yang cat badannya serba ungu kak, serba abu-abu kak, serba hitam kak. Lalu sedikit memberi ekspresi dan eksperimen apa di depan saya juga tidak tahu. Tapi mereka jalan dengan kantongnya atau dengan kalengnya. Karena kalau tidak begini mereka akan menderita dan tidak makan. Kalau kita lihat di Jawa, ya di tempat-tempat daerah kumuh, banyak sekali tempat sekecil apapun, orang bertahan untuk hidup. Penderitaan tidak segan-segan menghimpit dalam kondisi terjepit dan juga buntu. Kita sering bertanya, Tuhan kok ada kan? Kok di mana? Mengapa membiarkan semua ini terjadi? Penderitaan pada umumnya setiap kita akan menolak. Tidak ada yang mau untuk menderita. Tidak ada, kita boleh jujur. Tetapi nats kita minggu ini di minggu sengsara yang keempat, wow, luar biasa. Ini berbentuk puisi yang memperlihatkan kepada kita ada seorang sosok pribadi yang setia dalam jalan penderitaan itu, sifatnya dia. Ya. Nyanyian hamba Tuhan Ebed Yahweh yang menderita dalam Yesaya berada dalam lingkup kitab Deuteronomi Yesaya pasal 52 dan 53 itu puisi yang berbicara dalam bentuk sebuah puisi ratapan yang berfungsi memberikan penghiburan, mengungkit keberanian umat Allah yang sedang tersandung di pembuangan Babel dengan harapan bagian ini buat bangsa ini tidak boleh takut putus asa, dihibur supaya bangkit keberanian mereka. Nah, tidak kebetulan Sinode DKI kasih nasi bangkit saya dan Bapak Ibu dalam Rayun Zaitun yang terpuruk, yang punya persoalan sulit sekalipun tidak ada yang tidak bagi Tuhan. Ya. Secara teologi, teks-teks tentang hamba yang menderita ini memperlihatkan bahwa keselamatan ada dalam tangan Tuhan. Siapa saja yang bisa dia pakai sebagai alat penyampaian keselamatan, kendati pun harus menderita. Penderitaan ini terlalu rumit, Bapak Ibu. Penderitaan ini terlalu pahit. Untuk itu, pada bagian 12 ayat ini ada hal pokok penting yang memperlihatkan kepada pembacanya betapa rumit sebuah penderitaan. Kita perhatikan ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu coba baca ini sekali lagi di rumah. Ayat 1 sampai 3 ini adalah penderitaan karena penolakan. Gak enak Bapak Ibu penolakan itu. Gak usah jauh. Istri tolak kita aja secara halus, kita bisa rasa sebagai suami. Atau sebaliknya, suami menolak istri secara halus, keluarga besar menolak kita secara halus, itu tidak enak. Tetapi pada ayat 1 sampai 3 yang Bapak Ibu lihat, dia ditolak oleh masyarakat karena pada zaman ini bangsa Israel cari yang sempurna. Karena bagaimana mungkin pada ayat 2 dikatakan bahwa mereka tidak menginginkan pisangka tunas itu tumbuh dari tanah kering. Bapak Ibu ayat 2. Mereka bilang kalau bisa mati-mati. Tidak mungkin itu tanah kering bisa tumbuh tunas. Ya? Ditolak. Untuk itu bahkan dikatakan ayat 1 sampai 3. Mereka menutup mata, menghindar darinya, tidak ada rasa empati dari penderitaan sebagai hikmat Allah. Bahkan Bapak Ibu betapa sedih saya ketika menulis ini, saya menangis Bapak Ibu.
menyadari bahwa dia itu dihina, dihindari karena sebuah penderitaan. Jadi pada bagian ini kita harus ingat, kalau kita mengalami penolakan jangan marah. Allah terlebih dahulu mengutus anaknya dan dia beri contoh bagi saya dan Bapak Ibu. Dia mengalami penolakan itu. Firman juga banyak cerita. Dunia ini akan menolak saya dan Bapak Ibu. Persiapkan anak-anak kita. Bilang bahwa kalian akan ditolak oleh dunia. Itu kata firman. Jangan kamu tawar hati. Karena Tuhan sudah kasih tahu 2000 tahun lalu. Kita akan banyak menerima penolakan. Mari Bapak Ibu. Penolakan yang kita alami hari ini dalam dunia tidak seberat apa yang dia alami. Ayat 1 sampai 3 ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 4 sampai 6 bagian yang kedua. Penderitaan karena penyakit fisiknya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia diremukkan Bapak Ibu pada bagian ini mengingatkan kita. Bahwa dia menggantikan penderitaan orang lain. Dia rela menerima sakit asalkan saya dan Bapak Ibu sembuh. Dia menggantikan itu. Dia kena tulah pada bagian ini 4 sampai 6. Dia dipukul, ditindas, diremukkan, diganjar. Bahkan dalam pasal 52 ayat 14, Bapak Ibu lihat pasal 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Pasal 52 ayat 14. Sakit yang menyebabkan orang lain tidak mengenalnya. Apa makna dari semua penderitaan yang begitu rumit ini? Dia menanggung penyakit kita. Dia menggantikan sengsara saya dan Bapak Ibu. Mendatangkan keselamatan serta menutupi semua kesesatan kita. Oh, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang belum Bu Pendeta, kok nggak rasa Bu Pendeta? Minta maaf. Kok nggak rasa Bu Pendeta? Suami saya lo bikin saya Bu Pendeta. Ibu Pendeta kok nggak rasa? Istri saya, keluarga saya, teman saya di kantor buat saya terlalu. Harga diri saya diinjak-injak loh Bu Pendeta. Bapak Ibu hari ini pembacaan ini mengingatkan salib itu pahit, salib itu memang rumit. Tetapi dia menggantikannya untuk saya dan Bapak Ibu. Mari kita lihat dia diremuk. Saya ketika baca kata remuk itu, saya bilang Tuhan, saya peremuk ini tidak sebanding dengan kok peremuk. Saya kembali tersadar, betul Tuhan saya minta maaf kalau saya terlalu banyak sumut dan berbantah soal penderitaan yang kecil ini. Yang berikut pada posisi yang ketiga, ayat 7 sampai 9 Bapak Ibu perhatikan. Dia dianiaya, dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Domba yang keluh, penderitaan tanpa suara. Suami bikin sedikit saja, suami baru 10 kalimat loh, ibu sudah 25 kalimat. Atau sebaliknya, anak-anak bikin otong, orang tua balas. Orang tua bicara juga anak-anak balas loh. Oh tidak bisa mama gak bisa, mama gak alami seperti yang kita alami ma. Mama punya jalan berbeda ma dengan kita loh ma. Benar. Zaman kami orang tua gak sama dengan kalian ma. Tapi pada ayat 7 sampai 9 Bapak Ibu, penderitaan tanpa suara. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita. Dia dikatakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia keluh, dia memberi hasil yang terbaik. Diam. Bahkan kalimat sebelumnya ketika pada ayat 8 dikatakan, terus dari negeri orang hidup, kematiannya tidak dihargai. Kenapa dia tidak protes Bapak Ibu? Dia bilang buat Allah, kenapa saya yang harus menderita? Saya tidak berdosa. Dia tidak protes. Atau dia bataria begitu. Kenapa Bapak Ibu? Sungguh ayat ini bagian ini mari kita merenung. Saya selalu bilang ulang-ulang, 7 minggu sengsara ini
Jangan dipandang sebagai seremonial, ritual dalam minggu sengsara yang kita jalani. Jangan Bapak Ibu. Tapi mari kita mendaur ulang hidup kita. Kita kembali merenungkan, merefleksikan hidup kita. Apakah penderitaan ini kita banyak protes? Kita lupa kalau kita proses. Mari kurangi protesnya. Karena Tuhan proses kita untuk menjadi anak Tuhan yang lebih kuat. Menyadari bahwa dunia ini benci orang semua, Bapak Ibu, anak-anak, karena nama Yesus. Bapak Ibu, kenapa dia tidak protes? Satu jawabannya, itu bukti kasihnya bagi kita. Lalu bukti kita apa? Yuk, di tempat duduk saya harap kita merenung. Lalu bukti kita apa gitu? Buat dia yang sudah menggantikan posisi itu. Sebagai majelis jemaat, apakah kita melakukan segala sesuatu hanya karena rutinitas, hanya supaya dilihat oleh banyak orang, sebagai pelayan unsur, sebagai warga jemaat? Apakah kita mulai gagal fokus bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya dan terima kasih, kami melakukannya dengan hati. Kendati pun ada banyak orang pemalas dalam persekutuan ini, tidak mau kerja terlibat, entah itu majelis, badan pelayan unsur, warga jemaat, tapi tetap karena pandangan kita hanya pada diri. Gak pusing dengan yang mau pamalas ibadah kah, tersibuk dalam pelayanan, sudah itu urusan dia dengan Tuhan Allah. Tapi hari ini kalau saya bilang lakukanlah segala sesuatunya buat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Apalagi kita panitia PHBG. Biasa itu saya pernah bilang ya, waktu kita ibadah di keluarga Ibu Titi Lawa, banyak dalam SK, tapi yang dikerjain orang